Kedepannya, DPRD Lampung akan terus menggencarkan sosialisasi terkait ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan baik bagi lansia, kalangan muda, hingga anak-anak. Dirinya prihatin saat ini pelajaran wawasan kebangsaan sudah mulai hilang, baik di jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini dikhawatirkan akan menghilangkan jati diri bangsa dan masyarakat tidak mengenal pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bicara soal ideologi Pancasila, ini kan momen ini kita manfaatkan untuk mengingatkan kembali saja. Karena saya khususnya secara pribadi sebetulnya sudah agak dihantui juga ketakutan kita lupa dengan jati diri kita. Lebih lagi hari ini pelajaran Pancasila itu sudah tidak ada. Dulu ada PMP, ada PPKN, sekarang sudah tidak ada. Di bangku kuliah dulu ada mata kuliah Pancasila, sekarang sudah tidak ada. Jadi ini adalah upaya kita untuk kembali mengingatkan bahwa kita punya jati diri. Jati diri kita tuh disanding orang. Ada ketimuran kita sangat baik. Itu aja, jadi mengingatkan kembali. Nah ini kan yang para tua-tua kan ya sudah berupa Bang. Nah untuk yang remaja gimana Bang? Apakah depan kita juga akan mengadakan program seperti ini Bang? Nah ini kan bukan yang tua-tua aja, yang remaja juga kita ini. Nah ke depan fokus kita mungkin tahun depan tapi udah bicara ya. Fokus kita udah untuk kalangan muda, generasi yang sebetulnya kalau kalangan tua ini paham soal itu. Cuman ada kalanya juga ya mereka walaupun paham yang melupakan, tergerus oleh nilai-nilai negatif yang hari ini banyak bermunculan. Nah ide kita untuk menyelenggarakan ini kan apakah ada pergeseran gitu Bang, pergeseran terhadap moral dari kaum muda maupun yang remaja gitu Bang. Apa gimana? Ya kan gini, kita nggak bisa pungkiri lah bahwa kondisi hari ini masyarakat kita sudah cenderung individualistik. Mereka lebih mengutamakan kepentingan dirinya, mengesampingkan kepentingan golongan. Nah ini yang harus kita kembalikan, bahwa sesungguhnya jati diri kita tidak segan-segan mengesampingkan kepentingan pribadi kita, kepentingan orang banyak. Kita sedemikian kokoh menjaga persatuan dan lain-lain. Nah itu yang mau kita inginkan kembali. Karena itulah modal dasar sehingga Republik ini masih ada sampai hari ini. Bang, apa yang mau disampaikan dengan diselenggarakan acara ini Bang? Untuk masyarakat Desa Rajamulyo maupun yang lain di bawahnya. Ya, jadi kita berharap sih ini kan sekarang DPRD Provinsi. Monggo Pak, kalau dimengerti monggo. DPRD Provinsi kepada masyarakat, lalu kemudian harapannya masyarakat dapat tularkan ini menularkan ini kepada yang lain yang hari ini belum sempat hadir. Lalu kemudian kita berharap juga kepada pemerintah daerah baik di provinsi maupun di kabupaten juga dapat menggalakkan hal yang sama melalui perangkat daerah yang misal melalui kantor Kesbang, lalu kemudian di DPRD kabupaten juga bisa melakukan hal yang sama. Karena ya kalau bukan kita siapa lagi? Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Romli, mengatakan dirinya sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar DPRD Lampung bagi warga desa Rejomulyo. Ya, pertama perkenalkan saya DPRD Lampung Utara memberikan apresiasi atas langkah-langkah DPRD Provinsi Lampung Bapak Yusri Rijal dalam rangka untuk pembinaan daripada ideologi Pancasila yang sangat membantu daripada mengingatkan masyarakat Lampung Utara, khusus desa Rejomulyo ini tentang sila-sila Pancasila dan makna-makna. Ini sangat penting untuk masyarakat. Sepenting sejauh apa sih Pak Ketua dengan pemahaman ideologi kita Pancasila? Kan kalau dulu kita zaman sekolah itu ada, sekarang ini kan sudah tidak ada lagi kurikulum. Ya, kalau penting, sangat penting ya, karena itu kan baik itu secara peradaban sehari-hari kita maupun secara ilmunya. Memang kalau kita dulu kan ada pelajaran sekolah PMP ya, pendidikan moral Pancasila, dan hari ini memang sudah ditiadakan. Jadi tentu kalau ini tidak kita gali dan kita tidak ingatkan, maka saya akan khawatir untuk kedepannya yang namanya norma-norma Pancasila dan moral
masyarakat itu akan dengan sendirinya terkikis. Ini kekhawatiran saya. Ini luar biasa, kira-kira luar biasa program ini agar harapan saya dapat terus berkelanjutan. Penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung juga sangat mengapresiasi kegiatan positif ini. Menurut Imelda dan Indrawati, kegiatan ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Dirinya juga berharap pelajaran terkait wawasan kebangsaan dapat kembali masuk dalam kurikulum sekolah. Kami dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai penyuluh hukum ingin menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan informasi hukum yang benar-benar berkualitas. Jadi di sini tentang wawasan kebangsaan untuk menerapkan kepada masyarakat, mengingatkan kembali bahwa di Indonesia terdapat wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila yang mengatur kehidupan di masyarakat kita semua. Nah Bu, dulu kan kalau kita belajar kan ada pelajaran namanya PP. Nah kalau sekarang itu gimana Bu? Masih sama nggak? Dulu yang sekarang. Kalau sekarang itu kemarin sudah sempat saya dengar katanya di sekolah-sekolah sudah dihilangkan. Itu kemarin sedang dibahas bahwa bagaimana sebaiknya bahwa pelajaran itu dimasukkan kembali ke dalam kurikulum sekolah dan sedang diatur kembali. Semoga kedepannya nanti dapat dimasukkan kembali dalam kurikulum sekolah. Itu yang kita harapkan bersama. Dari Kemenkumham sendiri tindakannya apa sih Bu terhadap pendidikan gitu? Karena kan dasar dari PMP kan berdasarkan moral dan Pancasila. Nah, penanaman modal awal fondasi dalam pendidikan adalah moralnya dulu gitu Bu. Ya itulah yang kita lakukan sekarang sebagai penyuluh hukum yang ada di Provinsi Lampung. Kami bukan hanya di kota saja, tapi kami ke pelosok-pelosok yang notabene banyak masyarakat yang tidak mengerti. Dalam sila kelima itu kan seperti tadi yang dikatakan dalam ideologi Pancasila itu ada sila kelima yaitu kita berbuat keadilan bagi seluruh masyarakat. Itu yang sedang kita lakukan yaitu memberikan pendidikan tentang hukum melalui sila-sila yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Nah dengan diselenggarakan sekarang ini apa yang mau disampaikan? Pesan dan kesan untuk masyarakat Terjomulyo sendiri Bu, yang disampaikan. Pesan kami untuk masyarakat Terjomulyo agar dengan adanya kegiatan seperti ini diharapkan agar masyarakat kedepannya lebih mengamalkan lagi apa yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Karena dalam sila kelima semua ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingganya dalam berkehidupan dan bermasyarakat kita akan hidup rukun, damai, berdampingan secara adil dan sejahtera. Agus, tokoh masyarakat Desa Rejomulyo, juga sangat berterima kasih atas ilmu yang disampaikan para narasumber kepada warga Desa Rejomulyo. Yang pasti kami selaku tokoh masyarakat Desa Rejomulyo khususnya sangat berterima kasih kepada Ketua DPR Kabupaten Lampung Utara dan Ketua Komisi 1 dari Provinsi Lampung yang mana sudah mengadakan pembinaan kepada masyarakat desa kami. Mudah-mudahan ke depannya masyarakat Desa Rejomulyo khususnya umumnya ke desa-desa yang lain bisa lebih maju lagi dalam berpikir, bisa mengembang daripada kita untuk memikirkan apa yang sudah disampaikan daripada beliau-beliau sebagai pelaku dari pejabat-pejabat dari Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi. Mudah-mudahan dengan adanya beliau membina desa kami, kedepannya desa kami lebih maju lagi dan bisa lebih tambah mengerti adanya hukum yang ada di Desa Rejomulyo dan Indonesia ini. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.